Halo, assalamualaikum. Kita bikin video unboxing santai lagi. Jadi rezeki saya setelah kemarin memutuskan balik pakai iPad di iPad 10 ini. Mau jatuh pensilnya. Ini pensilnya juga yang kompatibel ya, yang 100 berapa ribuan gitu. Nah, setelah kemarin saya unbox iPad ini, ada email masuk. Nggak tahu kebetulan atau enggak, atau dia nonton videonya. Ditawari saya buat nyobain sebuah casing dari Gujodoc. Casingnya Magic Case with Keyboard, kalau nggak salah namanya. Harganya kalau beli sekitar 600 ribuan. Dan saya udah sempat dikirim duluan sebetulnya sebelum ini. Tapi kemarin pas dia nanyain progresnya, saya bilang ada sedikit trouble. Maksudnya trouble itu, saya bilang berat dan tebal ya. Berat dan tebal nggak bisa di-solve dengan apapun, kan? Karena kan memang itu udah desainnya. Cuma ada masalah konektivitas, satu lagi tambahan problemnya, si Bluetooth-nya kadang kalau baru dinyalain tuh harus masuk ke mode pairing dulu lagi, baru connect lagi ke iPhone-nya, padahal udah pernah pairing sebelumnya. Tapi setelah masuk mode pairing sih tinggal pencet di pilihan Bluetooth device, sudah langsung connect ya, nggak harus masukin kode atau apa lagi. Malah dikirim baru lagi, dan dari itu saya akan bikin videonya, ubah konsepnya yang tadinya mau full review, jadi unboxing dan jelasin fitur-fiturnya lagi ya. Karena kalau case kayak gini, terus terang salah satu alasan kenapa saya lama bikin reviewnya adalah parameter buat pembahasannya bingung itu lagi gitu ya. Case mah apa yang mau dibahas, mendingan dikasih video unboxing dan kesan pertamanya. Nah, dari itu, ayo kita lihat dulu. Kalau kamu beli di store-nya Gujodoc di Shopee di harga 600 ribuan, seingat saya ini harganya, kamu akan dapat kiriman berupa polymailer yang sudah ada bubble wrap-nya tadi, kemudian di bubble wrap lagi, seperti ini. Dan dapat sebuah kotak yang awalnya saya kira ini foto album nih, kayak gini. Ya, lalu kita keluarkan dari sini case-nya. Dan kamu bakal dapat kabel USB Type-A to Type-C buat charging. Ya, memang si keyboardnya harus dicas karena konektivitasnya Bluetooth ya, bukan pakai pin magnetik. Jadi dia dicas, ada baterainya. Kelebihannya kalau Bluetooth itu berarti dia bisa dipakai di device lain. Kamu tinggal ubah pairingnya ke device lain walaupun si casingnya lagi dipakai di iPad ini. Karena sebetulnya casing ini modular banget ya. Jadi si dalamnya itu ada hard case yang bisa dipakein ke iPad ini. Ditempel secara magnetik, bisa diputar, bisa digeser, disesuaikan ketinggiannya. Orientasinya bisa vertikal maupun horizontal. Sebetulnya enak banget secara ini ya, kegunaan atau fungsi. Cuma yang jadi masalah bagi saya adalah masalah ketebalan dan berat aja kalau buat dipakai, misalkan mau main game doang, mau nonton doang. Jadi ini enaknya buat dipakai ngafe, mau ngetik-ngetik dibandingkan bawa keyboard mekanikal atau keyboard lipat yang kurang enak karena nggak full size atau si key travelnya rada kurang, mendingan ini. Ini keyboardnya udah lebih enak dan juga ada lightingnya ya, kalau misalkan dipakai di tempat yang temaram. Ini ada buku manualnya. Ini ada beberapa function key juga di keyboardnya, bisa buat screenshot, kemudian ubah brightness, language switching, search for, preview song, buat media playback ada juga ya. Nah, si keyboardnya, kapasitas baterainya itu kurang lebih 150 mAh atau lebih dibilangnya ya. Dan bisa dicas selama 2-3 jam. Kemudian working time-nya lebih dari 80 jam dalam sekali pengecasan si keyboardnya. Jadi kamu nggak usah khawatir sering-sering ngecas. 80 jam itu kalau dibagi 24 jam juga 3 hari lebih kalau dinyalain terus. Dan kalau nyala terus gitu ya, kan dia kalau nggak dipakai juga nanti ke standby tuh. Sebetulnya awet-awet saja. Nih, casingnya seperti ini. Flip case. Tapi sebetulnya kalau kamu perhatikan lagi, ini tuh ada sebuah hard case. Tuh, hard case yang nantinya dipasangin ke iPad-nya. Nah, hard case ini kalau terlihat buram karena memang ada plastik pelindung di sini yang harus dilepas. Ini buat biar nggak tergores selama dalam kemasan aja ya. Ini magnetnya besar, sayangnya lebih besar dari MagSafe, jadi nggak bisa ditempelin ke dock atau perangkat MagSafe lainnya.
Nah, ini kalau udah dipasang ke case-nya, ada tempat buat pensilnya juga, enak. Ya, yang saya suka dari flip case ini adalah salah satunya juga dia punya auto turn off display dan turn on. Kalau dibuka layar flip case-nya menyala, kalau ditutup nanti dia mati sendiri. Jadi memastikan baterai dari iPad kita nggak terkuras habis karena nyala terus pas tertutup ya. Kemudian juga kalau koneksinya Bluetooth bukan magnetik, berarti si keyboardnya punya baterai tersendiri, nggak ngambil daya dari iPad kita. Itu salah satu keunggulannya. Kalau kekurangannya ya konektivitas Bluetooth pasti lebih lama setup awalnya dibandingkan yang pin magnetik yang tinggal tempel, udah langsung connect. Kalau Bluetooth kadang kan pairing Bluetooth-nya harus dicek lagi nih, konektivitasnya bener nggak, udah nyambung atau belum. Oke. Nah, kemudian apa yang tadi saya sebutkan, fiturnya yang bisa geser tuh kayak gini. Jadi si magnetnya ini, nih di bagian belakang, dia punya kayak rel gitu ya, bisa digeser ke atas dan ke bawah. Ini buat kebutuhan ketinggian dari si iPad-nya pas kamu pakai ngetik atau pas kamu pakai nonton. Misalkan kamu senengnya iPad-nya lebih tinggi, pas lagi ngetik, bisa kayak gitu. Atau buat diubah orientasinya jadi vertikal tuh pasti butuh dikeatasin si posisi magnetnya. Nah, untuk kakinya sendiri, menopangnya agar berdiri itu dibuka dari atas gini ya, lipatannya. Tuh, kelihatan? Seperti itu dia menopang sudut dari layarnya. Jadi bisa diatur juga ketinggian sudutnya. Kalau mau lebih tegak lagi atau mau lebih landai lagi, bisa sangat bebas sudutnya. Jadi sangat adjustable ya. Ingat, kelebihannya sangat adjustable, kemudian lengkap, protektif, ada auto turn off dan turn on display. Kemudian juga enak buat ngetik, cuma memang tebal dan lebih berat dibanding kebanyakan case ya. Karena ini atasnya 2 lapis, belum yang bawah yang ada keyboardnya. Nah, nanti kalau kamu mau pairing keyboardnya, caranya gampang. Nyalakan aja tombol power, nih di kanan ini, itu kelihatan. Udah ada menyala backlight-nya. Di tombol function ini berfungsi banyak di keyboard ini. Misalkan function control ini buat RGB-nya. Nah, ini buat tingkat brightness-nya. Kalau ini buat ganti warna RGB-nya. Kelihatan? Nah, buat masuk ke mode pairing, tekan Fn dan C ya. Kemudian Fn dan spasi buat matiin touchpad-nya. Jadi ya, ini ada touchpad-nya. Yuk, sekarang kita coba pairing dulu ke Bluetooth dari iPad 10 saya. Nih, di historinya masih ada wireless keyboard yang lama. Kita tekan dan tahan Fn plus C, nanti kedip-kedip tombol di bagian bawah ini. Langsung muncul wireless keyboard. Connected langsung. Nggak perlu masukin kode atau pairing kode yang sama ya. Di layar muncul di iPad dengan di keyboardnya diketikin, nggak usah. Dan ya, nih, lihat. Kursornya bisa digerak-gerakin dengan touchpad ini. Atau kalau touchpad ini mengganggu, kamu matikan dengan Fn dan spasi. Tuh, udah nggak bisa ya. Kalau buat ngetik, ketika kita mulai ngetik, maka keyboard yang on screen-nya langsung hilang ya. Sehingga lebih luas layar yang muncul pas kita ngetik. Buat yang sering ngetik naskah dengan on display keyboard, pasti keluhannya adalah layarnya jadi sempit karena kepotong sebagian buat keyboard di layar. Nah, kalau dengan keyboard case seperti ini, layarnya jadi lebih lega dan ngetiknya lebih enak. Karena pastinya dengan keyboard real fisik yang full size gini, mau tidak mau, kenyamanan dalam bekerja akan lebih meningkat ya. Termasuk ini punya key travel yang cukup, meskipun tidak begitu tactile, feels dari tombolnya. Kemudian kalau di gelap-gelapan, kamu bisa nyalain backlight-nya, matiin juga bisa, sedikit saja juga bisa. Ada berapa level ini berarti ya? 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, total 4 level ya si backlight-nya. Kita nyalakan kembali. Tapi backlight-nya satu warna aja ya, dalam satu waktu, nggak ada animasi RGB yang kayak mechanical keyboard atau buat gaming. Ya, dan ini ada satu deretan function key buat media playback, buat screenshot juga ada. Oh, tuh langsung ke screenshot. Buat teman-teman yang tertarik dengan casing seperti ini,
dibandingkan beli Magic Keyboardnya Apple yang mungkin harganya 4 juta, 5 juta, udah hampir seharga iPad-nya ya. Saya akan taruh link pembeliannya di bawah. Mereknya Gujodok, ini merek yang sudah sangat terkenal di kalangan pengguna iPad dan tablet-tablet lain ya. Casingnya, stylusnya, Gujodok itu udah banyak terjual dengan harga yang memang relatif terjangkau. Termasuk casing ada keyboardnya ini 600 ribuan sih udah tergolong terjangkau ya. Karena buat yang merek-merek aksesoris lain tuh sejutaan lebih. Kalau yang merek Apple-nya sendiri bisa 3 juta, 4 juta, 5 juta. Ya, jadi ini dia keyboard case dari Gujodok. Mudah-mudahan jadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Hatur nuhun juga buat seller Gujodok yang udah kirim sampai 2 kali ke Cimahi. Ini bakal berguna buat saya ngetik, terutama pas dipakai anak-anak buat main Katla ya. Sip, hatur nuhun udah nyimak unboxing hands-on dan penjelasan fitur dari Gujodok Magic Keyboard Case buat iPad 10 ini. Sepertinya juga ada buat iPad-iPad lain. Cek saja di link di deskripsi kalau kamu lagi cari keyboard case buat iPad atau tablet-tablet lain yang kamu punya ya. Mudah-mudahan ada ketemu di sana. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang nonton video ini. Hatur nuhun sudah menyimak dari kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.